Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Bapak Masun sudah memberikan kami kesempatan untuk memperbaiki presentasi kami pada bab 1. Jadi sebelumnya perkenalkan, di sini kami ada 3 orang. Pemateri pertama akan dibawa oleh Silvira Ananda, pemateri kedua akan dibawakan oleh saya sendiri, Anzali Haura, dan pemateri 3 akan dibawa oleh Ana. Perkenalkan, nama saya Silvira Ananda. Baik, saya akan menjelaskan tentang 10 prinsip ekonomi. Yang pertama, bagaimana orang membuat keputusan. Yang pertama, orang menghadapi trade-off atau pertukaran. Orang yang menghadapi trade-off itu berarti untuk mendapatkan sesuatu, kita harus mengorbankan sesuatu yang lain. Contohnya, memilih kuliah berarti mengorbankan waktu bekerja. Jadi kita lebih memilih kuliah daripada kita mendapatkan uang karena bekerja. Yang kedua, ada biaya dari sesuatu adalah apa yang Anda korbankan untuk mendapatkannya. Disebut opportunity cost atau biaya peluang. Contohnya, biaya kuliah bukan hanya uang tetapi juga waktu dan tenaga. Yang ketiga, orang rasional berpikir secara marginal. Individu mengambil keputusan dengan mempertimbangkan manfaat dan biaya tambahan atau marginal cost atau marginal benefit. Yang keempat, ada orang bereaksi terhadap intensif. Biasanya orang yang bereaksi terhadap intensif itu dari perubahan biaya atau manfaat akan mempengaruhi perilaku. Contohnya pajak rokok untuk mengurangi konsumsi rokok. Baik, akan saya lanjutkan untuk di materi yang kelima, prinsip 5, perdagangan menguntungkan semua pihak. Perdagangan membuat setiap orang bisa berspesialisasi pada apa yang mereka lakukan paling efisien. Dengan begitu, total produksi meningkat dan semua pihak bisa memperoleh barang dan jasa. Contohnya, Indonesia unggul dalam memproduksi kopi, sedangkan Jepang unggul dalam memproduksi elektronik. Keenam, pasar tempat yang baik untuk mengatur aktivitas ekonomi. Pasar mengandalkan mekanisme harga. Harga menjadi sinyal yang mengatur keputusan pembeli dan penjual. Jika harga naik, produsen termotivasi meningkatkan produksi. Jika harga turun, konsumen membeli lebih banyak. Contohnya, jika harga ayam naik, permintaan meningkat. Peternak ayam akan memproduksi. Di sisi lain, beberapa konsumen akan mengurangi pembelian. Yang ketujuh, ada pemerintah dapat meningkatkan hasil pasar. Pasar tidak selalu berjalan sempurna. Pemerintah berperan agar pasar bekerja secara adil dan efisien, dengan menegakkan hukum dan menjaga ketertiban, menjaga hak milik agar orang mau berinvestasi, dan 3, mengatasi kegagalan pasar seperti monopoli atau polusi. Perkenalkan, nama saya Fitriana dari kelompok 1. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh Anzali. Di bagian C, bagaimana perekonomian secara keseluruhan bekerja. Nomor 8 yaitu standar hidup suatu negara bergantung pada kemampuannya memproduksi barang dan jasa. Produktivitas adalah kunci kesejahteraan ekonomi suatu negara. Yang ke-9, harga-harga naik jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak, yaitu produksi uang berlebihan menyebabkan inflasi. Dan yang terakhir yaitu nomor ke-10, masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Kebijakan moneter atau fiskal sering meningkatkan inflasi tetapi menurunkan pengangguran dalam jangka pendek. Kesimpulan dari semua materi yang telah kami paparkan yaitu ilmu ekonomi mempelajari bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang terbatas. 10 prinsip ekonomi dari Greg Mankiw menjelaskan cara individu mengambil keputusan, bagaimana mereka berinteraksi dalam pasar, dan bagaimana perekonomian bekerja pada skala besar. Sekian materi yang telah kami paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.